فتبت كل شيطان محمود فاستجب له سائر وباتنا في البدن والآخرة ذاك في كل شيء ذلك في كل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمساجدنا في كل معد والعافية وعلى آلنا بالأمن الله وأمر قلوبنا وقريبنا مع الهدى والتقى والعفو والمن على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيد ولد أكمام جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في صلاة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما بعلم الله وعلى آله ما ذقت إلا وفردها الله حقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويغسل عبد عبد ودهر الداحر رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Rasa terima kasih yang tidak terhingga kita ditakdirkan dan dijadikan orang Islam dan orang yang beriman dan lagi menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, dipanjangkan umur sehingga di malam hari ini kita berkumpul bersama dalam sebuah naungan rahmah maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Tidak ada jaminan bulan akan depan kita masih bisa berkumpul, berhimpun, duduk bersama, bermunawwarah, bermusafahah satu dengan lainnya. Bisa juga ini yang terakhir kali kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup akhir kehidupan kita dengan hal yang sangat baik. Bahkan ditutup kalam terakhir kita adalah kalimatul thayyibah, kalimatul tauhid, kalimatul la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan di hati kita tidak ada yang lain kecuali Allah dan kekasihnya. Mudah-mudahan salam cinta dan rindu kita kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertahan yang hadir di majelis yang penuh mubarakah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berniat karena menjunjung tinggi hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sengaja menuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Salawat serta salam tercurah selalu, teratur dan kita persembahkan semuanya hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat yang kedua kali kita aturkan kepada para sahabat beliau, kerabat keluarga, ahli bait, dzurriyyat Rasulullah dan semua orang-orang yang menolong agama Allah yang ikhlas ila kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang ketiga
bahwa masyghul engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan engkau berbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan di dalam hati orang mukminin, atau engkau berbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang soleh seperti berkhidmah, berkhadam atau menolongi kepada fuqaha yang soleh dan ulama sufiyah dan ahli din, ahli agama, yakni orang yang beragama dan berkhidmah atau menolong atau membantu atau berkhadam kepada segala guru kita, dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu dan memberi makanan dan pakaian akan fuqara dan akan orang miskin, dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit, dan berulang-ulang berjalan menghantar orang yang mati ke kubur, dan berulang-ulang menolong segala orang yang kesusahan, maka sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadah yang sunat, karena perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia dengan ibadah, lagi menyukakan akan hati orang Islam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha yawmal jum'ati shahiman wa 'ada maridan wa syahida zanazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad awjaba lahu jannah. Artinya barang siapa berpagi-pagi hari Jumat puasa dan ziarah ia akan orang yang sakit atau menghilangi, dan hadir ia akan jenazah dan memberi ia sedekah dengan satu sedekah, maka sesungguhnya wajib baginya surga. Ini aturan yang digawi setiap hari. Itu semalam Al-Imam Al-Qadari rahimahullah ta'ala, karena kitab ini memperjelas pensyarahan daripada kitab karya Imam Al-Qadari rahimahullah ta'ala sebagai Hujjatul Islam yang punya julukan Qutbul Ulum, kutubnya ilmu. Yang pertama adalah semalam disuruh menuntut ilmu, ilmu yang memberi manfaat, itu ilmu tasawuf yang terpadu. Jadi ilmu tasawuf yang terpadu itu di sana ada tauhidnya, ada fikihnya, dan ada tasawufnya, itu lengkap berarti. Kemudian apabila ada awal semalam lalu sudah, lalu disuruh beramal, itu kalau lah. Yang kedua satu nuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu. Ya kalau ujur sudah tinggi dan ke majelis tetapi kalau turun ya sudah semalam mengamalkan amalan termasuk membaca Al-Quran, ya kan, baca zikir, baca sholawat, dan mendoakan muslimin muslimat di dalam kebaikan. Kemudian yang perkara ketiga ini adalah yaitu berbuat baik kepada muslimin dan mukminin, atau dalam bahasa lain sosial. Jadi yang ketiga, jadi ini diatur oleh Al-Imam Al-Qadari rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang disempurna, yang diuraikan oleh Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Bani. Beliau adalah Al-Allamah, bahkan beliau seorang wali min awliyaillah ta'ala, karena termasuk guru yang membimbing beliau salah satu adalah Al-Sayyid Al-Syarif Al-Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim As-Sultan Al-Madani. Beliau pula adalah guru datuk kita, yaitu datunya orang Kalimantan, Datuk Kalampaya. Ini sosial atau menolongi orang muslim, atau menolong kepada orang-orang yang
Jadi menolong ini satu dulu dirisin bahwasanya sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia berbuat kebaikan atau kebajikan kepada muslimin, bukan muslimin, jadi muslimin muslimat. Jadi kepada siapa saja, juga kepada para fakir, para miskin. Jadi di sini ada sifat sosialnya. Jadi kada baik mau urus jalanan termasuk jadi tempat majelis ilmu, sekolahan, masjid, majelis termasuk semua. Kemudian yang terkhusus pula adalah kita disuruh bahwasanya di dalam kitab sini yaitu termasuk adalah menolong atau berkhadam atau berkhidmah kepada fuqaha, itu orang yang alim yang mengerti ilmu agama. Kemudian yang sholihin, ini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada para ulama sufiyah dan ahli din, ahli agama, yakni orang-orang yang beragama dan berkhidmah kepada segala guru kita dan berulang-ulang. Jadi menolong itu pada sekalinya. Aku cukup biasa sekali aja menolong ini, itulah. Di dalam kitab sini disuruh berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi ada sekalinya diulang-ulang tuh. Diulang-ulang tadi Pak. Di sini kita dididik untuk yang itu awal. Kita ini disuruh bujur menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bujur menjadi hamba Allah itu adalah orang yang beriman. Orang yang bujur beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mengedudiakan, mengebelakangkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan orang lain. Atau dalam bahasa lain bahwasanya ia siap disuruh. Orang yang bujur menjadi hambanya Allah, dan hamba Allah itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman sempurna kepada Allah adalah senantiasa hobi menolong, yaitu adalah akhlak dan kelakuannya hobi disuruh dan kurang hobi menyuruh, hobi melayani dan kurang hobi dilayani. Artinya di setiap hal ehwal keadaan dirinya dijadikan bahwasanya siap membantu siapapun dan siap menolongi siapapun, dan dirinya mengembelakangkan kepentingannya. Bahkan terkhusus kepada orang-orang yang termasuk mendidik dan membimbing rohaniahnya atau jasmaniahnya, mentarbiyah dirinya, maka adalah seorang itu ia menolong akan yang demikian. Arti menolong di sinilah arti orang yang beriman sempurna dan orang yang bujur menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, membiasakan diri, yaitu bahwasanya merasa dasar bujur kada baisi apa-apa. Jadi ketika diri bujur merasa kada baisi apa-apa dan diri itulah yang bujur jadi hambanya Allah, ini duduknya di parasaan. Parasaan kita ini harus bujur duduknya. Apa parasaan kita? Parasaan yang bujur duduknya yaitu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba Allah itu pakaiannya ubudiyah. Ubudiyah itu adalah hambanya Allah. Hambanya Allah itu lemah, dhaif, hina, fakir, dan kada berisi apa-apa. Kemudian hamba Allah yang sempurna itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman sempurna itulah yang bujur menjadi hamba Allah, yaitu ia melayani. Jadi orang yang bujur jadi hamba Allah itu melayani. Terkhusus apa yang dilayani, yaitu adalah senantiasa ia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kada akan pernah protes akan aturan Allah, siap menerima keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian itu ia adalah memakai pakaian ubudiyah. Ini mun hamba itu masih kada mau diatur, kada mau menurut dengan aturan Tuhan, belum memakai pakaian ubudiyah dan belum sempurna ujur menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman sempurna. Cara latihannya, cara menggawinya adalah kita ini hakunnya disuruh, hakunnya menggandingi orang, hakunnya menolongi siapapun, hakunnya membantu siapapun, atau yang disebut bahasa lain yaitu siap menjadi khadam, terus menerus digawi. Bahkan orang yang jujur menjadi hambanya Allah dan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia lebih mengedepankan kepentingan Rasulullah daripada kepentingan dirinya. Ia lebih mengutamakan kepentingan orang yang dikhadaminya atas segala kepentingan pribadinya. Jadi ini memang berat banget kadang dilatih, memang berat. Karena cuma inilah, dan ini sudah diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau luar biasa. Beliau sampai disebut bahwasanya seorang pemimpin yang bujur pemimpin itu adalah sayyidul qaum khadim. Seorang pemimpin yang bujur itu adalah siap jadi khadam dari kaumnya. Bayangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat amat mencintai dan menyayangi kita, sehingga apapun yang menjadi beban ataupun sesuatu hal yang akan membahayakan dan membinasakan kepada kita amat sangat dipikirkan oleh Rasulullah, dan semua itu telah menjadi beban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada ancaman-ancaman, kita harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Rasulullah meminta dan memohon kepada Allah agar kita ini diselamatkan semuanya, agar kita ini satu pun jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Betapa perhatiannya Rasulullah, betapa beliau sangat menyayangi kita, betapa beliau sangat amat mencintai kita. Salahkah kita mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi seseorang yang mementingkan daripada kepentingan orang yang dikhadaminya, ia harus mengundur dan mendudukan akan kepentingan pribadinya. Begitu seterusnya, dilatih terus-menerus. Jadi latihannya adalah kita ini hakon jatuh disuruh, hakon jatuh diatur. Makanya bilanya kada hakon diatur, kada hakon disuruh, hobinya menyuruh, hobinya toh orang disuruh mengerti dan dia kada mau belajar mengerti orang. Ini ngarannya bos. Ya, tugas itu menyuruh harus tuh bos apa? Ya, disinilah kedudukan orang-orang kabilah orang itu bujur mau menolongi orang lain, apalagi kepada gurunya, apalagi ia berulang-ulang menolongi kepada para ulama, para salaf, para orang-orang soleh dan ahli din. Maka yang demikian itu adalah termasuk daripada golongan orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hobi merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, yang tidak punya apa-apa, maka Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun siapa saja orang yang membiasakan dirinya selalu merasa lebih, selalu merasa mulia, selalu
selalu merasa ini dan itu, maka tunggu Allah akan mengangkat dan merendahkannya. Maka oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala menolongi. Di dalam hal yang ketiga ini kita disuruh bahwasanya membiasakan diri, yaitu kada apa-apa kita disuruh, kada apa-apa kita diperintah, apalagi yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap masih, siap menurut, dan siap menggiring. Terakhir, orang yang bujur jadi hamba selalu belajar mengerti apa yang dikehendaki Tuhannya. Jangan Tuhan suruh mengerti. Kalau paham-paham itu ada yang begitu. Tuhan disuruhnya mengerti dirinya. Kita akan belajar mengerti Allah. Inilah kita didik siang dan malam dan selalu minta kepada Allah, ya Rabb, lajari ulun, lajari hati ini agar selalu paham dan mengerti apa yang Dia kehendaki. Kenapa? Karena kehendak kita tidak memberi bekas, keinginan kita kadang-kadang tercapai, harapan kita kadang-kadang tertuntaskan. Kenapa? Memang kehendak kita tidak memberi bekas. Kalau sudah tahu demikian, berarti apa yang dikehendaki Allah, dan jujur kehendak Allah itu bagi kita bagus, maka belajarlah mengerti apa yang dikehendaki Allah, yakin dan bagus, dan semua itu sangat amat mengandung hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nang hakon jatuh menyusunakan sandal ulang. Sandal siapa lagi? Banyak pang dipilih lah. Pilih yang bagusnya buat dia respect lain. Ini hakonnya, hakon dia disuruh, hakon dia mulakan kopi, hakon dia mulakan susu, hakon dia mulakan teh. Ya Allah. Ini niatnya dari hakonnya. Bila orang kesusahan, akonnya ada rezeki lebih, kawannya membagi kepada fakir dan miskin. Apalagi di kampung itu ada para anak yatim. Alhamdulillah, ya Allah. Apalagi ini di bulan Muharram, kasihi mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Ya Allah, kita ada tahu hari ini mungkin kita bisa menatap mata seorang anak yatim. Kita pada tahu setahun, 2 tahun berikutnya siapa tahu anak kita yang menjadi yatim. Maka kasihilah selama ini. Tidak ada jaminan kita menemani anak kita sampai sukses. Tidak ada jaminan kita menuntun tangan anak kita sampai ia mendapatkan kesuksesan. Itu tidak ada jaminan. Hari ini kita kasih para anak yatim, hari ini kita sayangi, hari ini kita cintai, bahkan ada rezeki lebih kita beri kepada mereka. Tapi yang paling khusus yang mereka perlukan adalah kasih sayang. Tidak sekadar uang, tidak sekadar pakaian, tidak sekadar perhiasan, namun mereka perlu kasih sayang. Mereka kehilangan kasih sayang. Mereka yang ditinggalkan ayah, mereka yang kehilangan kasih sayang. Mereka yang ditinggalkan seorang ibunya, mereka yang kehilangan kasih sayang. Mungkin mereka sangat amat ingin lagi masih bersama dengan ayahnya, tetapi apa daya, ayah mereka sudah terkubur. Mengapa kita harus cinta? Jujur, karena hakikat yatim sebetulnya adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada mungkin kalau merasakan kayak apa dahsyatnya perasaan orang yatim yang ditinggal ibu tercintanya sebelum kita ditakdirkan merasakan ditakdirkan yatim oleh Allah, dan ini telah dirasakan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 2 bulan dalam kandungan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib wafat di dalam mencari kurma terbaik untuk menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Umur 6 tahun harus ditinggalkan ibu tercinta di kampung Abwa. Wafat Sayyidatuna Aminah Zahra binti Wahab, beliau wafat, dan ketika itu disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengerti dan paham tentang anak yatim adalah orang yang telah ditakdirkan menjadi yatim, dan mereka yang paham dan mengerti bagaimana ditinggalkan ayah dan ibu, mereka lah yang tahu dan mengerti. Kita seumpamanya belum pernah ditinggalkan ayah kita masih ada, ibu kita masih ada, maka kita belum pernah merasakan kayak apa rasanya seorang anak yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya.
Apalagi mereka cuma berumur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Mereka masih ingin bersama, namun takdir berbicara lain. Oleh karena itu, di setiap kesempatan carilah orang-orang yang kehilangan ayahnya, carilah orang-orang yang telah wafat ibunya, kasihi mereka, sayangi mereka. Kita kadang tahu untuk bisa tahun dunia anak kita yang menjadi yatim. Hari ini kita pandang mata mereka, mata yang masih menyimpan rasa cinta dan rindu kepada kedua orang tuanya. Lihat di mata mereka, seakan dia melihat bagaimana matanya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Rasulullah sedang asik di masa kecil bermain-main dengan sahabatnya di kota Makkah. Maka di waktu sore hari, maka datanglah ayah-ayah teman mereka membawakan hadiah dari toko, dari tempat pekerjanya, dari tempat berusahanya. Semua mereka mendapatkan hadiah, sedangkan Rasulullah tidak ada yang membawakan hadiah. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Habibil Mustafa lari ke pangkuan ibu tercintanya Aminatul Zuhriyah binti Wahab, bertanya kepada Aminah, wahai mama Abah Ulun Manhan. Itu ayah-ayah mereka membawakan hadiah, membawakan oleh-oleh, sedangkan Rasulullah SAW sebagai anak yatim tidak ada yang membawakan hadiah kepada baginda Nabi SAW. Apa yang dapat dijawab oleh Sayyidatuna Aminah? Tidak ada satu kalimat pun yang mampu keluar, hanya derayan dan kucuran air mata yang jatuh yang tidak ada hentinya, karena melihat dan menyaksikan anak yang sangat amat dicintai dan disayangi oleh Aminatul Zuhriyah binti Wahab yang telah ditinggalkan oleh ayah tercintanya. Anak itu adalah belahan jiwa, pendingin mata, tumpuan harapan di masa yang akan datang. Siapa yang pandai dan bisa mencintai dan menyayangi para orang-orang yang ditinggal ayah dan ibunya, maka insya Allah seandainya kita ditakdirkan wafat lebih dulu dari putra putri kita, ada orang-orang nanti yang akan menyayangi putra putri tercinta kita. Tapi mudah-mudahan di malam majelis yang penuh barakah, umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam taat dan ibadah, dan dijadikan putra putri kita orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, dijadikan mereka min ahli taqwa, min ahli salih was salihah, dan mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka di pundak mereka kita harapkan akan satu amanah besar untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus tegakkan kalimatullah ilaha illallah semata-mata meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi orang-orang yang beruntung dunianya, akhiratnya, dan mudah-mudahan mereka menjadi kekasihnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagi putra putri kita yang pada saat ini mungkin akhlaknya kurang baik dan kurang bagus, maka biar istiqomah turun ke majelis ilmu ini. Di setiap duduk di majelis ilmu biar doakan dia berkat untuk ilmu yang ikhlas. Di saat ini kita dikelilingi dan diputari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat Allah di atas kita, dan ada rohaniah para guru kita yang hadir di majelis ini. Kenapa? Karena mereka mengerti bahwasanya tempat ilmu itu adalah raudhah, satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Doakan di waktu di majelis ini, doakan agar Allah, apa keyakinan kita? Yakin Allah merubah kelakuan anak kita. Sambil didoakan, sambil diikhtiari, sambil diusahai, namun keyakinan kita tidak boleh ragu-ragu. Yakin Allah merubah sebelum wafatnya. Seorang ayah tidak boleh ragu-ragu. Ilmu tauhid dipakai, ilmu usuluddin dipakai, ilmu sifat 20 dipakai. Cuma darah daging keyakinan yang mampu merubah sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita usaha dan ikhtiar, di antaranya adalah doa kepada Allah. Berkat segala yang datang pada malam hari ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah merubah akhlak yang tidak baik dan menjadi akhlak yang lebih baik. Insyaallah mudah putra-putri tercinta kita semua mereka selamat hatinya, pikirannya, pendengarannya, penglihatannya, batang tubuhnya, rohaninya, dan semuanya selamat di dunia sampai negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak siapapun, jangan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti tanda kita ada cinta dan perhatian terhadap hamba-Nya Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung biar masih bisa melihat wajah Abah tumai bujuran, memandang wajah Abah itu dengan pandangan gembira, pandangan senang. Lain pandangan benci itu ada pahala tuh. Ini pandangan imam, oh itu nilainya ibadah. Pian kira memandang wajah mama itu pada ibadah, memandang wajah ibu tercinta kita, mata yang awal-awal kita kenal, mata ibu yang bersentuhan dan tersentuh dengan mata kita, pandangannya semasa kita kecil, maka mata itu adalah mata yang penuh kasih sayang. Mata itu kadang sering menangis karena kita. Mata itu sering jatuh air matanya dan keluar air matanya. Mungkin semasa kecil kita sering menjatuhkan air matanya. Maka pandanglah mata ibu tercinta kita itu, mintalah ampun dan mintalah redanya dan mintalah doanya agar kita menjadi anak yang birrul walidain. Maka insya Allah kita menjadi anak yang beruntung di dunia sampai ke negeri akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu semakin hari semakin mendekat dengan azal atau kubur kita, semakin dibaguskan akhlak oleh Allah, semakin dikuatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah, dan semakin kita paham dan mengerti sebentar lagi kaki kita akan segera meninggalkan panggung dunia, panggung sandiwara ini, dan akan diganti oleh yang lain, dan kita akan selama-lamanya berada di dalam perut bumi. Maka mudah-mudahan kita mempersiapkan bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, karena orang yang nutup di majelis ilmu paham kada paham, bahkan sampai sambil guring, itu tetap mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kembalikan di dalam kitab ini. Jadi hal aturan yang ketiga diatur oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita disuruh sosial. Nah, jadi malaki sosial sebagaimana disampaikan yaitu, jadi kita kada sekadar banyak jawa orang anu kada tapi perhatian lalu lawan aku. Ini seorang perhatian kada juga. Ya. Kadang si anak nih baru ucap lawan kuitan, anu pang mama pang ada perhatian lawan aku. Seorang pang perhatian kada lawan mama juga. Kitanya ini dahulu kitanya, jangan mikirkan orang. Kitanya ini nang perhatian lawan mama, melayani mama, berkhadam kepada mama, tolong isinin. Kada gampang pian, walau menukarkan bawang saparapat dengan niat khadam kepada ibu, kada gampangan. Ada gampangan itu luar biasa nilainya, walau menukarkan uang setengah kilo. Mama nih suruh tarusnya, ini kada tahu uyuh. Ayo hadangnya, kada lalas kena biar hampir menyuruh sih. Ketika badan silin terkujur kaku, hampir menyuruh sih. Kada lalas kan? Ini, jadi masih beruntung disuruh ibu, disuruh ayah, beruntung bujuran. Kita jangan sampai kalau bang abah ada perhatian, seorang ini perhatian kan lawan ayah. Kitanya nak perhatian dengan ayah, kitanya nak perhatian dengan mama, dan kita nak perhatian dengan saudara kita. Kitanya jangan mikirkan orang. Bila kita selalu memikirkan orang untuk perhatian lawan kita ada akan bujur menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya nak perhatian lawan orang, seandainya mereka ada membalas perhatian kita, ada Habibil Mustafa yang akan membalaskan di yaumil qiyamah.
Rasulullah sudah berjanji seandainya orang lain kada mampu membalas kebaikanmu dan mereka melupakannya, maka aku, kata Rasulullah, yang akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas segala perhatian yang kita curahkan kepada orang lain. Jangan khawatir, jangan khawatir, kita sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu juga orang dua laki ini jangan bahasa salah. Biar panggilnya dengan bini kada perhatian lawan bodoh. Padahal ini ada perhatian juga. Yang kayak ini pun lah. Ini kada apa-apa diwarikan. Ini yang kayak ini. Apabila kita tuh merasa kurang diperhatikan oleh umpamanya seorang istri, kurang diperhatikan lagi, sejujurnya kita tuh ada perhatian. Ini al-mu'min dan ahli mu'min. Orang beriman itu cermin bagi diri orang yang beriman. Kalau mau lihat kita, lihat orang lain. Ini sering sudah disampaikan. Dia terus sama tinggi-tinggi. Anta sirri wa ana sirruka. Engkau rahasiaku dan aku rahasiamu. Kalau mau melihat anta sirri, engkau rahasiaku dan aku rahasiamu. Jadi kalau anda melihat keadaan diri kita, lihat saudara kita yang muslim. Seandainya kita memuliakannya, menghargainya dan seterusnya, berarti kita sudah kawal dan melihat. Dan apabila pandangan batin kita kepada orang yang ada di hadapan kita itu bagus, insya Allah bagus. Tapi bila masih ada ini dengki, su'udzon dan ini dan itu kepada orang mukmin, maka berarti itulah diri kita. Al-mu'min bir'ahlil mu'min. Jadi kadang-kadang kalau hendak mentes hati kita, kalau aku baik, aku sudah soleh, aku sudah solehah, maka apabila kita memandang orang lain, engkau rahasiaku, anta sirri, engkau rahasiaku dan aku sirruka rahasiaku. Dia berusaha langsung Tuhan. Nang nyaman, nang parah, nang di bawah ini itu nah iyanya. Ya, karena Tuhan itu sudah memohon menampak kisah sidin, afal sidin di seluruh makhluk ulaan sidin. Mana mencari? Yalah, nampak sama-sama. Insya Allah. Yalah, anta sirri wa ana sirruka. Engkau rahasiaku dan aku rahasiamu. Maka tinggi-tinggi di bawahnya ada tumpuk. Ya sama aja naiknya ya kayak itu juga. Bila di bawah ini sudah selesai, sempurna naiknya. Bila di bawah ini sudah selesai, ada rubuh. Alhamdulillah. Ini kita terkhususlah lewat ayah ibu dulu. Perhatian bujur-bujur, usahakan kita. Cuma ulun sampaikan lah. Mama tu lain malaikat tuh, abah tu pun lain malaikat. Kalau pampian pemikiran abah ni harus kada pernah salah, mama ini harus kada pernah salah. Kada kawa sih lain malaikat. Ini mama bisa salah, abah bisa salah. Di saat mereka salah, di saat mereka mungkin mengambil keputusan kesalahan, di saat itulah pengertian kita yang mundur kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ada malaikat, ayah adalah manusia, ibu adalah manusia. Kenapa? Bisa hilang, bisa salah. Di saat mereka ada kesalahan, disitulah pengertian seorang anak yang bujur-bujur jadi anak. Di saat itulah. Dan Allah bukakan hati kita sehingga kita ini terus mau belajar, terus mau mengerti, terus mau memahami, agar kita belajar mengerti akan orang lain, terkhusus orang-orang yang dekat dengan kita, itu ayah dan ibu tercinta kita. Kalau pampian beranggapan abah ini kada pernah salah, cuma guru abah itu banyak salahnya ya. Insya Allah kita nang belajar mengerti sini, kita nang belajar memahami sini. Ya Allah, kita kan usah menasihati abah. Ada orang lain yang orang lain ini disegani sidin, orang lain ini adalah bila orang lain ini membenden sidin masih orang lain tadi yang memberikan nasihat kepada tugas kita doakan.
doakan sih. Penting adab dan akhlak kita terus dijaga agar jangan sampai kita anu sedikit kena anu ada menghargai lawan kuitan lantaran kuitan ada kesalahan. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menolongi dan membukakan hati kita. Apapun kesalahan ayah dan ibu kita nak belajar mengerti dan memahami kekurangan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kekuatan di hati kita kawat memahami dan mengerti akan kekurangan ayah dan ibu tercinta kita berada. Situlah seorang anak yang hebat. Ini punya kada kau memahami kekurangan abah, lagi kekurangan mama kasihan sih. Mama ini deh baca buta-buta. Anak nih daringan ya anak di suara ini menangis kasihan, menangis. Kena ujian sidin bahari aku pada sekolah anak saya belajar seadanya. Anak sekolah sok belaki pulang mengadu buah nikah nih anak 16 kasihan. Ya kanya doa batang pahan ini terbuat dari kayu jabung sudah kami anak pada gampangan kelambu bawa anjing bahari kesian insyaallah ada wahidi nong betapa kapal betapa asli disokat kesian insyaallah lapah mama kita. Maka arti seorang anak yang bujur menjadi saleh wa salihah bertanggung jawab di hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus meminta kepada Allah agar jangan sampai ayah dan ibu tercinta kita harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahari guru-guru pelajari ujian sidin, seandainya mama ini harus disiksa oleh Allah, maka seorang anak wajib memohon dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ibu ulun sudah susah dalam hidupnya, lapar, uyuh, melihara, melahirkan, merawat, mendidik ulun di masa kecil, jangan sampai siksa. Jikalau mamanya harus disiksa, jangan ya Allah, biar diri ini sebagai jaminannya. Ini seorang anak yang saleh salihah. Diri ini siap jadi gantinya. Disitulah kita terus memohon dan meminta kepada Allah, dan orang beriman kada boleh putus harapan. Maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dia membawa nama kekasihnya Allah, itu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mengabulkan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dan mereka selamat, dan mereka di dalam kubur penuh dengan kegembiraan dan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas anak di samping taat dan berbakti kepada orang tua, dan terus belajar mengerti dan memahami kekurangan mereka, dan teruslah jangan pernah meninggalkan doakan mereka. Setidak-tidaknya Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan mereka. Bila pian hobi mendoakan anak-anak, pian hobi mendoakan cucu-cucu, pian hobi mendoakan kita. Apabila wilayah ini pian koler, anak pian koler mendoakan, banyak ada ingatnya, banyak ingat lawan lawan usahanya, jadi ingat akan pian ada pilih ingat akan mudah-mudahan. Dan begitu kita kau menjalankan kalain dan menjabarkan kalain, begitulah seterusnya. Inilah bukti kita mengamalkan yang ketiga ini, yaitu sibuk daripada menolongi atau sosial kepada muslimin dan kepada orang yang beriman, dan begitu pula kepada guru-guru yang mendidik kita. Karena berkhadam dengan guru kita, khidmatur rijal sababul wisal ilal maulal mawali. Berhadamnya seseorang terkhusus kepada gurunya menyampaikan ia cepat sampai atau usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khidmatur rijal sababul wisal ilal maulal mawati. Jadi menjadi sebab lakasnya diberi makrifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapapian berat apabila orang tak hobi menyuruh, disuruh itu berat kejuran ini. Nah, mudah-mudahan nanti harus kita sama-sama. Itu juga yang ditakdirkan jadi ayah, itu juga ya mendoakan terus, apalagi doa abah makbul, apalagi di sujud terakhir di dalam sembahyang, ya apalagi sembahyangnya itu khusus jam 2 jam 3 malam, doakan anak, jangan kata didoakan, doakan ya. Dia macam-macam, cuma jangan bapak dari bapak dalam hatinya mau bapak dari itu batal, harapnya sembahyang, bayangnya itu batal.
Ayo yakin ya. Coba makan seandainya kita punya anak lalu takdirakan macam, kemudian si abahnya ada yakin, siapa lagi yang menolongnya dong, siapa? Orang lain sudah membencinya, orang lain sudah kada senang lawannya, lingkungannya sudah kada katuju lawannya, iyan benci jua, iyan jua kada menghiraukan, iyan kada mendoa. Siapa lagi yang diharapnya dong, siapa? Siapa? Seandainya kita ini adalah abahnya, sepupunya sudah menghina, masyarakat sudah kada peduli lewatinya, maka jadilah seorang ayah yang siap merangkul anaknya walaupun penuh dengan kemaksiatan. Kenapa? Ini tanggung jawab yang dibawa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terus usahai, terus ikhtiari, terus minta kepada Allah dengan satu titik terakhir, yakin Allah berubah sebelum matinya. Jangan kada yakin. Jangan kada yakin, jangan ragu-ragu. Jangan jenah abah, apalagi nak umah ucap mau nyoba anak kita berubah lagi kena selamat. Siapa? Siapa yang memberikan pertolongan? Mintalah terus doa. Ada orang-orang soleh, ada orang alim minta doa. Maka insya Allah ada suatu saat mustajab, dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah. Jangan putus asa. Kepelimpinan kayak apa aja ada Allah, kesengsaraan kayak apa aja ada Allah, kayak apa aja permasalahan hidup ada Allah. Di mana saja kita berada ada Allah. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada. Jangan pernah lupakan. Terjepit kayak apapun, mentok kayak apapun perkara dan urusan kehidupan kita ada Allah. Kalau kamu belum lambat dapat jodoh, ada Allah, minta kepada Allah, minta mudahkan, minta lancarkan, dan minta jodoh yang membahagiakan dunia sampai akhirat. Punya kada pernah minta itu, mau disakitinya jangan salahkan dia. Kenapa? Karena kada pernah minta kepada Allah untuk minta pasangan yang membahagiakan dunia sampai akhirat. Yang mulanya juga kawin 2 bulan ulah sedih aja. Nah iya. Dan orang kawin itu yakin bahagia dulu, itu dulu ya Allah. Ini jangan kawinnya ragu-ragu. Bahagia juga aku kawin lawannya dan nah harus kawin makalihi. Yakin dulu masalah berikutnya itu terserah ya Allah. Yakin dulu. Allah karim, Allah. Kemudian mudah-mudahan di hati kita bagaimana kita ini belajar. Jadi ibarat masih ada tersalah wajar. Jadi kita ini belajar, hati belajar, terus pelajari hati, mendidik, membersihkan batin dari sifat-sifat yang berbobot, sifat-sifat yang tercela. Pertama sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sekilan demi sekilan, terus berusaha kita. Jadi mudah-mudahan kada ada lagi sifat yang sombong, rasa bangga diri, ujub dan seterusnya. Kita akan masuk ke bab tasawufnya. Ini baru lagi. Hanya pemulaan. Apabila kita akan membiasakan diri adalah dari awalnya kita akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala diatur, kemudian kita ada protes, kemudian ditentukan kayak ini oleh Allah, kita ada mengeluh, didatangkan ujian atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, malah sanggup mengucap makasih ya Allah. Bahwa Allah mendatangkan ujian, mendatangkan cobaan, sanggup berucap makasih ya Allah. Kenapa makasih? Makasih ya. Itu mulai wali sudah jadi ya. Kenapa jadi makasih? Karena apabila ujian itu datang 1 dan 2, Allah awal mendatangkan ujian 10 sekaligus awal. Coba biar terungkan bisi anak mamanya 4 ikung 6 macal seikung aja. Alhamdulillah. Kenapa jadi alhamdulillah? Seikung aja 6 macal. Ya kakak 4-4-nya kawat Tuhan. Ujuran toh dengan sifat kudrat dari iradat Allah Subhanahu wa taala. 4-nya macal ya bagian. Kada merampok lagi kuitan. Ini seikung kenapa jadi alhamdulillah? Alhamdulillah seikung aja. Ini diusahain ikhtiarin.
dan sudah. Jangan tapi dipikirkan nikmat yang tiga diberi Allah ini itu yang direnungkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Ini ulah ini bagus kamu aja ini cuma sebuting salahnya. Nah sebuting ini jangan tapi dipikirkan. Kenapa dia kerajuan udah ini? Kerajuan ini kan ada obatnya, disambur pada mau ya. Makanya mulai mana aja mau kerajuan ini kan mau disambur. Sebuting. Jualnya suruh kerajuan ke sungai, punya ada timbul lagi, hampirnya kerajuan. Ini pasti sudah, karena setiap manusia itu isi kekurangan. Ini artinya yang sifat umpamanya sifat diri kita atau sifat suami kita sudah 4-5 buting bahkan sampai 10 buting yang bagus sebuting jaga kekurangan, mudahan lupakan kekurangannya dan tutupi kekurangannya. Tapi ingatlah 69 karena 9 ini nikmat daripada Allah. Jangan sampai kita mengingat bala atau ujiannya, karena apabila kita ingat bala dan ujiannya hati diserahkan bawaannya sedih. Agar kita terus bergembira atas nikmat pemberian daripada Allah, kebaikan istri kita, kebaikan suami kita, kebaikan anak kita, kebaikan ayah kita, semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat di sana sempurna daripada af'alnya Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini ada yang tadi lah belajar mengerti ya Allah ingin katakan ini di bawah ulik jangan kena kada ingat lagi bulik apa ada ingat lagi ini di bawah ulik bujur-bujur. Jadi arti melayani itu jadi khadam menolongi ya Allah kepada muslimin mukminin. Yang paling utama dari utama setelah Rasulullah dan guru siapa? Orang tua Allah. Nah ini adalah layani wujud-wujud kita nak belajar mengerti sidin, kita nak belajar memahami kekurangan sidin, itu juga seterusnya. Kemudian bagaimana Tuhan itu nak diingat ada apa? Wujudan udah. Apabila kalian kawal adalah seandainya ada awal sudah tahani. Apabila didatangkan ujian dan cobaan oleh Allah tahani, hati tahan itu sabar. Hati sabar itu untung pada marah nyawa. Mun pakai sasa ampungan itu lain sabar. Ini bapak yang besar ke sebuah rumah, alhamdulillah mengaku dapat musibah di sabar aja loh. Sebelah sabar pulang. Itu lain sabar loh. Ini tak ambur itu maksudnya. Ini kalau sabar itu berdiam merenai besi wa husni illallah. Hendaknya hendak mengadu dua depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada Allah. Makanya jangan putus asa, dagangan kada payu adanya Allah. Coba jangan nang berdagang nilai nang dihadang itu jangan makhluk. Ini nang dihadang itu siapa? Nang Allah membukakan hati manusia Allah, nang menggerakkan hati manusia Allah, nang menggerakkan batisnya Allah, nang dia punya keinginan untuk datang kemari Allah. Berarti hadangi Allah, berarti menghadangi Allah. Menurut muallif Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Palimbani, hakikatnya adalah kekasih yang sejati. Berarti menghadangi kekasih, mendatangkan makhluknya kata tokoh kita. Di saat menunggu demikian ada cinta yang berkembang, ada rindu yang bersemangat. Ini kalau asik. Kayak itu kayak wujud suatu jiwa, kayak itu jiwa, ini menunggu jiwa apa? Ya, tapi menghadapi kekasih rame dia 12 bungkus habis rokok. Banyaklah dia banyak oleh banyak, dokar sekali, dokar, tentang bala banyak dokar. Kayak kadang apa juga Allah. Ada masalah penting ini mau ke rumah jangan ada tahu gimana tidak ada tahu alhamdulillah. Kemudian kita menang latihannya besoknya hari-hari ini mulai belajar hobi-hobi timbul di hati ini bahkan benar mau menolongi muslimin mukminin di dalam hal keadaan apapun. Punya Allah kita bantu.
artinya diri ini siap jadi khadam. Apabila ini sudah kawan naik, bahadam lawan kuitan kawa, kemudian lawan jiran, kemudian lawan muslimin sudah kawan, maka naik kakak. Kita ingin jujur menjadi khadamnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi khadam Rasulullah adalah siap jadi khadam bagi umatnya Nabi Muhammad. Okon dia menyurungi basuhan, okon dia menyurungi banyu kurang mengambilkan pisau, iwaknya kurang menwani menemparakan, kada mikirakan kayak apa aku makan, kadusta orang ini dan turun memikirakan kayak apa aku makan. Kita ini sudah sebelum roh dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah rezeki kita tuh sudah ditentukan, rezekinya makan, rezekinya kada makan, biar di hadapan. Bujuran tinggi. Kenapa jadi takutan? Kalau aku pada sawat jadi habis saatnya, baru ngomong sate kambing. Bujuran jangan khawatir. Jangan orang-orang yang bujur jadi khadam, apabila banyunya habis besar. Ini jangan tumbur. Kenapa banyak dia jangan kurang banyak? Jangan, duit di kantong ada. Lewat pedagangnya patuh aja, utang dulu lah, bisa bayar, asal dibayar ya. Ada masalah itu orang jadi khadam. Apabila awal ini terus-menerus dilatih, karena apa mengambil akan pisau. Coba lihat di para alim, para guru yang mendidik kita, ya Allah ya Rahman. Luar biasa. Sudah. Nah, jangan. Ya Allah, bajunya disiapkan, tisunya, makanannya, nasinya, basuhannya diambilkan. Tidak boleh bisa duit pulang nanti apalagi sudah. Dan guru mendidik dan mengajari kita. Itulah cara berkhadam. Ini yang pernah diterapkan oleh Sayyidatul Khadijah dan Umar radhiyallahu anha. Beliau adalah ketika telah akad nikah dengan baginda Rasulullah, beliau menyatakan dirinya ada sekadar jadi istri, namun menjadi khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah seorang wanita yang luar biasa. Kita pun menghadapkan diri kepada Rasulullah. Orang yang berhadap kepada Rasulullah kadang lagi memikirkan dan mementingkan kepentingan pribadinya, ia lebih mengutamakan kepentingan yang dihadaminya. Ia siap meninggalkan kepentingan pribadinya demi mengurus kepentingan orang yang dihadaminya, dan terus demikian. Disinilah seakan-akan cuma ini adalah misal. Disinilah orang yang muncul berkhadam kepada Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengkawinkan dirinya dengan Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Cuma seakan-akan bang kawin nikah apa ya, nikah batin kan ini kayak apa ya, kadang kali artinya kadang akan berpisah dan selalu bersama dimanapun dan kapanpun selalu berada. Orang yang wujud. Cuma ini contoh aja lah, ini tamsil lah, ini misal lah. Kalau kamu guru dia berbicara kawin dengan Rasulullah, ini memarak-marakan paham, memarak-marakan pengertian. Orang yang kawin itu kan gak ada berpisah lagi kalau orang kawin itu ada berpisah lagi. Orang kawin itu akrab wa nahnu akrabu ilaikum walakin la tubsirun. Akrab walaupun sudah akrab itu apa karenanya, maka ia menjadi khadam daripada kekasihnya. Apa orang yang telah jadi khadam mulai saat ini, mulai detik ini, kadada na ulun pikirkan kecuali hanya pian, kadada na ulun renungkan kecuali pian, kadada na ulun hayalkan kecuali pian, kadada na dalam otak ulun kecuali hanya pian, kadada di dalam hati ulun kecuali hanya pian. Pada saat ini na ulun pikirkan kayak apa pian supaya reda, kayak apa pian supaya senang, kayak apa supaya pian selalu gembira. Kada pernah memikirkan kegembiraan diri, kada pernah memikirkan kesenangan diri, dan melepas daripada hajat-hajat yang tidak perlu dan lebih mengutamakan kepentingan kekasihnya. Maka secara hakikat inilah yang disebut hakikat nur dikawinkan dengan hakikat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wujud. Lalu senantiasa bersama, tapi pun masih mementingkan kepentingan dirinya, masih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kekasihnya. Belum wujud kawin, arti kawin yang sewujudnya cuma ini tamsil.
Mulai saat ini, detik ini, ia ada lagi memikirkan kebahagiaannya, ia ada lagi memikirkan kesenangannya. Yang dipikirkan siang dan malam adalah kekasihnya. Kayak apa caranya melayani kekasihnya, kayak apa melayani, dan terus kayak apa supaya kekasihnya bahagia. Itu yang ada di pikiran. Inilah yang pernah diterapkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Apa yang dipikirkan Sayyidatuna Khadijah? Dia tidak lagi memikirkan kesenangannya, dia tidak lagi memikirkan kebahagiaannya, dia tidak lagi memikirkan ini itu. Yang dipikirkan siang dan malam oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha adalah kebahagiaannya Rasulullah, kesenangannya Rasulullah, keselamatannya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah. Bahkan orang yang punya cinta dan menjadi khadam, biar dirinya menderita asal kekasihnya bahagia. Itulah yang ada dalam hatinya siang dan malam. Maka ia siap melayani walau batang tubuhnya dalam keadaan sakit, walau batang tubuhnya dalam keadaan sakit parah, ia terus melayani. Karena khidmatul rijal sababul wisal ilal maulal mawali. Karena sesungguhnya orang yang jadi khadam itu kadang pernah memikirkan lagi kebahagiaan dirinya, siang dan malam siap melayani kekasihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar janji kita. Mudah-mudahan hati ini tidak ada yang kita ingat, tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang kita renungkan, tidak ada yang lebih kita utamakan, tidak ada yang lebih kita kasihi, kita sayangi, dan hadir dimanapun kita berada kecuali Habibil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirnya kita di majelis ilmu karena bukti kita cinta dengan Rasulullah, bukti kita menghadapkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kayak apapun. Sakitkah? Asal jangan sakit parah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjawab cinta kita dan mempertemukan dengan orang yang dicintai. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh sangat amat berat ketika di dada ini menahan cinta dan rindu. Sungguh sangat amat tersiksa apabila di hati ini punya cinta dan rindu kepada orang yang dirindukan. Sebelum bertemu, sebelum berjumpa, maka hati itu teramat sangat berat rasanya. Mudah-mudahan rasa cinta dan rindu kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita sebagai khaddam Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menuntut ilmu hendak membahagiakan Rasulullah, kita awal menolongi umat Rasulullah hendak membahagiakan Rasulullah, kita awal membantu muslimin membahagiakan Rasulullah, membantu anak yatim, menolongi, membaringi baik pakaian, baik duit, hendak melihat senyum indah terpancar dari bibir yang paling indah, itu bibirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa melihat senyum indahnya Rasul. Tidak ada seindah senyumnya baginda Nabiyina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiyil A'dha Habibil Mustafa wa Rasulil Murtada Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan diri kita menjadi khaddam Rasulullah, akan menolongi, ya Allah. Mudah-mudahan duit yang udah kita siap keluar itu yang jangan menemani kita. Bukan berapa banyak hitungan baju di lemari kada, biar nampak 5 lembar aja, tapi disedekahkan 15 kode, itu yang akan menemani kita di kubur. Bujuran yang tinggal di mari, wallahu a'lam bishawab. Jangan khawatir. Jadi berapa banyak sedekah kita, itulah yang akan kita bawa. Berapa banyak yang tinggal, kadang mendapatkan hitungan. Karena hak waris sarahnya itu, ya. Nah, ini lagi kita berhadap dengan guru kita, menolong sedikit, membantu sedikit lah, berarti sama-sama. Jadi makanya kita di majelis pada tahan siap jadi khaddam majelis, berarti menjadi khaddamnya Nabi Muhammad SAW. Dari semua orang merasa bertanggung jawab atas kelancaran majelis ini. Karena majelis ilmu itu sifatnya Allah Ta'ala. Ilmu itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9 ilmu Allah, sifat Tuhan Allah.
Berarti orang menghargai majelis ilmu, berarti orang menghargai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyayangi majelis ilmu berarti orang yang menyayangi dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Diagungkannya majelis ilmu, dibesarkannya, ditakdirkannya. Maka yang demikian itu termasuk menyambung kepada kita mengagungkan seagung-agungnya akan kewajiban wujud Allah Subhanahu wa taala dan sumber seluruh ilmu daripada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti memuliakan ilmu memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan lah jadi belajar kita sama-sama siap jadi khadam, ada sekadar jadi bos tuh umur selawasan dia mana akon jangan bujuran mudah kita beratan sama-sama, kemudian berulang-ulang ada sekalinya baik menolong orang dalam kesusahan, apalagi orang tuh hendak berobat duitnya ada dan tolonginya, orang tuh hendak menyekolahkan anaknya ada cukup cuma ada cukup kita ada lebihan tolonginya. Berarti kita menyenangkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang ditolong ini umat Rasulullah, yang ditolong ini hamba Allah Ta'ala. Jangan tapi mati orangnya bujuran dong. Ini kok pilih-pilih menolong mau juga. Banyak ada anak yatim mamanya bungas benar menolong benar. Nih temannya ada tujuan, salah kali penting mamanya udah selesai bosan. Gitu ya. Nang kita lihat apa? Nang kita lihat ya tadi nang kita lihat anak nina, orang miskin nina, orang fakir nina, anak yatim nina, wanita-wanita Tuhan yang sudah ada usaha itu apa? Dia umat Nabi Muhammad, dia hambanya Allah. Nang kita pandang apa umatnya Rasulullah, menolongi umat Rasulullah dengan satu harapan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah punya Allah memberi anugerah doa harapan tuh seakan-akan kayak melihat mereka tuh terbayang-bayang wajah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat tuh punya hubungan dengan Rasulnya. Umat tuh ikatan ittisal dengan Rasulnya. Ya Allah, adanya umat karena adanya Nabi. Kemuliaan umat tergantung nabinya. Ya kita ini umatnya Rasulullah. Hilangkan umat siapa Nabi pun. Hilangkan umatnya siapa Nabi pun. Wa'lamu anna bego. Nampak sudah. Ini mau melihat orangnya jangan kena. Ini kenapa bisa ya orang ini bakal menyambat di kita. Orang ini bisa ini itu. Kita memandang dia adalah umat segitu dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga ini sosial atau kita bahakun disuruh diperintah khusus oleh Allah dan Rasulullah dan seterusnya menyiapkan diri menjadi khadam kepada muslimin mukminin terkhusus kepada orang-orang soleh, orang alim, para guru-guru kita dan siap menolongi para fakir dan miskin. Kayak itulah dan disebutkan pahala yang demikian itu di dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha yaumal jum'ah sha'iman wa 'ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujabal jannah. Jadi apabila kita barang siapa pagi-pagi hari Jumat orang tuh keadaannya puasa, kemudian diarahnya melangi orang garing itu dia elangi cuma dipilih pun orang untuk kalau istirahat jangan tapi lawas. Ini orang hendak berapa belang 15 jam. Kurang. Nah bisa belawas orangnya hobi besar kawannya. Jadi bisa katujuh dilangi ada apa-apa dilihat. Nggih, coba elangi orang nang kalau kan bantuan bingung di materi, kan kau menjawab sih batok benar ya situasi doakan. Ini jangan potongan nyawanya jangan kayak arwah semalam kau. Ini kan nyawa.
Orang aja awan itu kayak apapun sakit ini kada apa-apa. Banyak orang sudah nang ujar orang tuh hendak mati sudah nyata jadi mati kawan panjang aja umur apalagi kayak ikam ini. Mudahan ikam sehat walafiat. Mudahan ikam gagah lagi. Ya Allah, kayak itu kalau tugas orang nang bujur jadi hamba Allah kada pernah putus harapan lawan Tuhan. Kada pernah putus harapan lawan Tuhan. Kalau kamu jadi dokter tinggal menunggu menit aja lagi tetap meminta sehat walafiat karena berdoa kepada Allah mendapatkan pahala besar dan masih menganggap bahwasanya Tuhan amat sangat kuasa dengan kudrat dan iradatnya. Walau si setulak aja kan lagi dia awaknya tuh ya jangan ada kulit terakhir sedih dagingnya habis ya. Ya dalam suka kalau tuh tulang tunangnya dia dari dia bangsa sedikit. Alhamdulillah. Orangnya dalam keadaan puasa, baiklah orang garing dan hadir iakan jenazah dan memberi iakan sedekah dengan satu sedekah. Artinya orang ini bersedekah kemudian berat waktu kumpul nih lah sehari itu keadaan puasa, baiklah orang garing kemudian ada mati pulang. Iya kalau ini. Maka sesungguhnya orang itu wajib baginya surga balasan. Muncul surga itu sudah bulan yang terlewat. Ya Pak ya Allah, saya ikhlas-ikhlasnya orang-orang bapak ikhlas, yang paling bawah ikhlas yaitu mengharap pahala dan surga. Orang yang mengharap pahala dan surga maka orang itu selamat sudah. Jadi bagi orang awam kok, bapak amalinya mengharap pahala dan surga, mengharap pahala dan surga, selamat dia sudah. Ini bagi orang awam cukup punya. Di atas lagi banyak tuh 5 tahapan kan itu juga cukup ya sudah itu gitu banyak ada di kota gawe kalau karena pahala itu nah balasannya surga itu kayaknya juga nah kebiasaan kita ini menghadapi di dunia nah ini masalahnya di dunia ini lain alam balasan lain jadi jangan ditunggu-tunggu jangan dihadami lupakan setiap kebaikan kita lupakan namun setiap kebaikan orang jangan dilupakan ya jangan itu. Nah ini jangan itu kebaikan orang dilupakan, kebaikan seorang diingat terus diungkit pulang, batang nusuk dalam itu timbul pulang. Nah, udah lupakan kebaikan kita, kemudian ingatlah kebaikan orang lain. Mudah kita ada kesempatan untuk bisa membalas orang lain. Setidaknya kita mendoakan ia dan keluarganya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi anak-anak yang membahagiakan ayah dan ibunya, dan mereka orang yang diberikan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangganya dan sampai masuk surga. Doakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita agar mereka mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tarilah kalau wasasah. Dan cukup aja lah banyak minta reda, banyak minta halal dunia akhirah. Insyaallah kita nangka 4 lagi, nangka 4. Akhirnya nangka 4 nih kita pindah di dunia. Ya Allah, pertama nuntut ilmu, kedua mengamalkan yang ibadah, coba amal, yang ketiga sosial ini hari-hari gawirnya kita ini yang mendahulukan perkara keempat nih kan bapak ini kan bagawi kita ini mendahulukan bagawi daripada nuntut ilmu. Imam Ghazali matur dalam kitab ini nuntut ilmu dulu beramal sosial ya bagawi kita ini bagawi nomor 1. Itu baliknya. Maka sudah paham dan mengerti, maka di masa-masa tua kita sadar sudah. Bukan karena begawi sudah cukup begawi, sudah cukup kalau pada zaman dulu kada begawi tuan sudah cukup. Oh biar umur 65 sudah mulai umur 20 begawi sudah 45 tahun kada gampangan wajar aja sering istirahat mengurangi ya kalau banyak sudah beribadah karena sebentar lagi dunia ini akan kita tinggalkan. Wujud. Orang pada sekadar memandang kita juga banyak tanggungan. Orang sekadar bicara kita juga ada tanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudahan berkah kabul hajat dunia akhirat, perkara urusan apapun diselesaikan oleh Allah taala dan diberi jalan keluar oleh Allah. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu tercinta kami ya Allah. Ampuni dosa mereka, sehatkan dan afiatkan mereka ya Allah, dan anugerahkan kepada mereka taufik hidayah yang sempurna dan jadikan ayah dan
ibu kami seluruhnya terhadap kami ya Allah. Bagi ayah dan ibu tercinta kami yang berada di alam barzakh, di alam kubur, ampuni segala kesalahannya ya Rabb, ampuni segala kehilafannya ya Rabb. Jadikan kubur ayah dan ibu kami satu taman dari taman surgamu, dan jangan pernah jadikan satu lubang dari lubang nerakamu. Jadikan kami yang masih hidup ini anak-anak yang bisa dan terus berbakti kepada mereka, dan jadikan dan berikan kami kekuatan agar kami bisa menjadi anak yang birrul walidain, kasih sayangi ayah dan ibu tercinta kami yang sudah berada dalam barzakh, dalam kubur. Kami mohon dan meminta kepadamu agar mereka ijtima bertemu liqa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah, suami-suami kami ya Allah, dan pula warga kami muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya. Ampuni ya Allah, dan berikan anugerah kepada kami ya Allah, khususnya hadir di majelis ilmu ma'rifah yang sempurna ya Allah, agar kami terus mengerti dan kami kau memahami apa yang engkau kehendaki, sehingga kami jujur menjadi hamba-Mu yang hakiki, hamba yang tidak akan ada keluh kesah, protes atas perkara yang kau tetapkan. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang mukmin, hamba-Mu yang hakiki ya Allah, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka niyyah wa niyyah salihah ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli wa li amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma zkur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali Muhammad, bihaqqi Muhammad, bijahi Muhammad Rasulullah, ijma' ya Allah bainana wa bain habibina Muhammad iqadatan wa naman fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya الراحمين. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وبنصر في جميع طاعاتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا بالايمان واستوفنا مع الايمان واسنا في زمرة من اهل الايمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.